Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Untuk kondisi saat sekarang ini, seberapa pentingkah penggunaan dari modem MiFi atau disebut juga dengan modem mobile Wi-Fi? Maka jawabannya masih sangat penting dikarenakan sifat yang portable, ukurannya kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Dengan menggunakan modem MiFi ini, kita tidak perlu mengandalkan tethering dengan menggunakan smartphone karena ada kelemahannya, di mana tuh bisa mengakibatkan baterainya cepat terkuras habis, kemudian smartphone-nya pun juga semakin panas, apalagi kalau seandainya yang terkoneksi banyak ya untuk kliennya. Dan ini merupakan salah satu dari modem MiFi yang tersedia di pasaran saat sekarang ini dengan harga yang terjangkau, harganya di bawah Rp200.000. Dan untuk kapasitas baterainya udah badak banget begitu ya, jadi sehingga bisa dipakai dalam durasi waktu yang lama. Ini merupakan modem MiFi dari HiNet seperti yang tertulis di sini, mendukung jaringan 4G LTE, belum mendukung jaringan 5G tentunya sesuai dengan harga. Kemudian untuk kecepatannya maksimum berada di 150 megabit per second, tentunya tergantung dari provider yang kita gunakan dan lokasi tentunya. Nah, untuk koneksinya baru mendukung band 2,4 GHz saja, belum mendukung band 5 GHz. Kemudian maksimum perangkat yang dapat terhubung ke modem ini maksimal adalah di 10 perangkat. Dengan menggunakan ini kita juga bisa nanti menghubungkan misalnya tidak hanya komputer atau PC saja, namun semua perangkat yang ada modul Wi-Fi-nya, termasuk di situ misalnya adalah Android TV Box, kemudian Smart TV dan seterusnya. Nah, ini di bagian belakangnya terdapat petunjuk bagaimana instalasi gampangnya. Ada 4 langkah saja sih untuk melakukan setup. SSD standar juga sudah ada di sini tertulis, kemudian berikut dengan password standarnya yaitu 12345678990. Itu adalah standarnya ya. Nama dari SSID tentunya nanti bisa kita ganti berikut dengan passwordnya. Untuk kelengkapan dalam paket penjualannya kita coba cek. Nah, pertama tuh kita sudah mendapatkan buku petunjuk sih ya, langsung keluar. Nah, ini merupakan user manual atau buku petunjuknya, ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini sangat penting sekali untuk dibaca ya, agar lebih mudah dalam pengoperasian tentunya. Semuanya lengkap di sini termasuk nanti bagaimana cara melakukan setup dengan menggunakan browser untuk modem ini. Kemudian selain daripada buku petunjuk, kita juga sudah mendapatkan kabel charger dengan menggunakan Type-C ya. Jadi bisa juga nanti kalau seandainya ingin pakai kabel smartphone juga bisa. Nah, ini untuk baterai seperti yang sudah disebutkan tadi, kapasitasnya badak karena memang ya besar untuk ukuran kapasitasnya. Nah, di mana ini untuk kapasitasnya itu adalah sebesar 3600 mAh. Bisa dipakai berjam-jam ini, bisa juga terkoneksi dengan banyak perangkat. Jadi ya tidak perlu kita untuk merecharge atau mengecasnya sering-sering begitu ya. Jadi ya sekali cas bisa dipakai mungkin sampai dengan 5 jam, nanti akan kita coba uji begitu. Yang jelas ini bisa terhubung ke sebanyak 10 perangkat. Nah, ini tebal untuk ukuran baterainya dikarenakan kapasitasnya yang besar tadi. Dan selanjutnya ini untuk modemnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, warnanya adalah putih. Sepertinya pilihan yang tersedia warna hitam mungkin saja ada, nanti silakan dilihat saja. Kecil, compact ya, hanya satu genggaman saja, di mana pada posisi bagian atas atau pada bagian depannya ini terdapat tulisan 4G LTE, ada lampu indikatornya sebanyak 3 lampu indikator, baterai untuk jaringan Wi-Fi, dan ini adalah untuk lock atau tidak locknya ke jaringan provider. Dan ini adalah untuk tombol power, jadi tinggal ditekan saja sampai dia nanti menyala, dan ini ada aksennya ya, bagus ya. Kemudian di sisi bagian yang lain, di sini ada ventilasi udara. Ventilasi udara terdapat di 2 sisi ternyata. Di sisi bagian kiri dan sisi bagian kanan. Nggak tahu nih apakah ini cukup atau tidak. Nanti akan kita coba tes atau kita ukur nanti panasnya. Kurang lebih ya setelah penggunaan 1 jam mungkin akan lebih cocok. Dan ini merupakan port untuk chargingnya. Nah, ini untuk sisi bagian belakang ya, warnanya putih, hati-hati aja kotor. Karena putih ini gampang banget kotornya. Nah, ini merupakan untuk pada sisi bagian dalamnya, setelah kita buka tinggal dicongkel saja. Ada bagian coakannya di sini, nanti tinggal dicongkel begitu. Nah, di sini untuk IP address, kalau seandainya kita ingin melakukan setting atau setup dengan menggunakan browser, IP address-nya sudah ada. Di mana untuk IP address-nya itu adalah 192.168.101. Kemudian username dan password standarnya adalah admin, tentunya bisa kita rubah. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan port tempat di mana atau slot ya, tempat di mana nanti kartunya kita pasang. Dan ini ada tombol untuk resetnya jikalau kita ingin mengembalikan ke settingan pabrik. Untuk kartu dia menggunakan micro SIM ya, menggunakan micro SIM. Nah, ini sudah kita siapkan untuk SIM-nya. Nah, ini ada konverternya juga.
Jadi tinggal kita masukkan seperti ini, standar aja sih. Nah ini untuk konverternya agak longgar sih. Jadi hati-hati untuk masukinnya. Nah ini udah kita masukin begitu ya. Kemudian begitu sudah kita masukkan, kemudian selanjutnya untuk baterai jangan lupa setelah baterainya kita pasangkan, kemudian tutup cover bagian belakang jangan lupa untuk dipasangkan kembali. Nah perhatikan bagian yang ada colokannya sesuai dengan bagian yang ada colokannya itu harus sejajar, kemudian langsung kita pasangkan begitu. Tekan tahan sampai dia menyala tombol powernya. Nah ini udah menyala baru dilepaskan. Nah ini seperti yang kita sebutkan tadi ada lampu indikatornya. Nah baterai walaupun di sini full ya gambarannya itu bukan berarti baterainya adalah full. Karena walaupun ini sudah hampir habis misalnya maka dia tidak akan berkurang, tetap akan seperti ini. Untuk persentase baterainya maka kita bisa ngelihatnya melalui browser, masuk ke IP address-nya, kemudian username dan password kita masukkan. Nah di situ baru kita bisa ngelihat untuk baterainya sisanya berapa gitu ya. Dan ini adalah untuk WiFi dan ini adalah untuk sinyal dari provider yang kita gunakan. Kartu yang saya pakai saat sekarang ini merupakan kartu dari XL. Dan tentunya untuk HiNet ini dia mendukung untuk semua operator, sudah unlock. Jadi bisa dipakai untuk semua operator. Adapun yang sudah kita cobakan itu menggunakan kartu XL, Telkomsel, dan Smartfren. Semuanya bisa. Nah ini sudah menyala untuk ketiga-tiganya, warnanya adalah warna hijau. Tinggal kita koneksikan saja. Nah ini berkedip-kedip, kita coba koneksikan, smartphone saya akan ambil. Nah kemudian kita coba untuk memasukkan, ya kita akan coba koneksikan ke jaringan WiFi-nya. Nah ini untuk jaringan WiFi-nya sudah ada nih terdeteksi 4G MiFi 7B0 ya, yang ini. Kita koneksikan aja langsung. Nah kemudian kita disuruh masukkan password, standarnya adalah 12345678990. Kita coba cek lagi. Kita coba cek ya. Nah udah, kemudian kita koneksikan, kita tunggu dia sampai terkoneksi. Begitu terkoneksi maka dia akan berkedip tuh. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia langsung berkedip-kedip menandakan sudah terkoneksi. Nah ini sudah terkoneksi. Ini merupakan tampilan web untuk setup dari MiFi ini. Di posisi bagian atas kita dapat melihat kekuatan sinyal termasuk dari nama provider dan status dari baterai. Tinggal sedikit baterainya ternyata. Kemudian untuk di bagian network select terdapat sebanyak 3 pilihan yang tersedia. Kemudian di bagian WiFi-nya nama dari SSID-nya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, termasuk dengan jumlah klien yang bisa terhubung. Bisa kita batasi ya, maksimum adalah sebanyak 10 klien seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya. Ini adalah untuk IP address-nya. Sayang saja untuk IP address-nya ini tidak bisa kita rubah. Untuk password bisa kita rubah, silakan nanti diatur saja. Encryption yang tersedia itu terdapat sebanyak 4 pilihan yang ada. Kemudian pada bagian advance di sini banyak terdapat pilihan ya. Termasuk di sini untuk APN setting sesuaikan dengan provider yang kita gunakan. Ada sebanyak 5 pilihan kalau seandainya kita ingin melakukan kostumasi atau menggunakan pilihan default APN saja. Nah, misalnya pada profile 1 sudah saya rubah sebelumnya. XL di mana untuk APN-nya itu menggunakan internet dan authentication-nya itu adalah PAP. Nah, ini merupakan pilihan untuk authentication-nya. Untuk DNS pun juga bisa kita atur. Kemudian termasuk untuk jumlah klien atau klien apa aja yang bisa terhubung dan yang tidak bisa terhubung ke MiFi ini juga bisa kita atur ya. Untuk firmware juga bisa di-upgrade secara manual. Pastikan kalau seandainya firmware-nya ini sesuai dengan tipe dari MiFi yang kita gunakan. Kalau seandainya tidak, bisa mengakibatkan kerusakan pada modem yang kita gunakan. Berikut ini perbandingan kecepatan beberapa kartu provider menggunakan modem ini dengan smartphone. Terlihat jelas terjadi penurunan kecepatan yang sangat signifikan pada modem, terutama kecepatan downloadnya. Walaupun begitu untuk konektivitasnya tetap stabil dan streaming salah satunya adalah Netflix untuk resolusi 4K masih tetap lancar. Dalam pengujian yang kita lakukan untuk pemakaian kontinu seperti browsing, sosial media, dan streaming, baterai modem ini mampu bertahan hampir selama 5 jam. Untuk waktu pengecasan dari kondisi baterai kosong, membutuhkan waktu selama 3 jam. Proses pengecasan ini akan berhenti secara otomatis di saat baterai sudah terisi penuh. Sebagai tambahan informasi, modem ini belum mendukung bypass charging, namun dapat dinyalakan tanpa menggunakan baterai. Setelah penggunaan selama 1 jam dengan suhu ruangan 25,1 derajat Celcius, temperatur modem ini berada pada suhu 52,6 derajat Celcius. Modem ini akan mati secara otomatis jika sudah tidak ada lagi perangkat yang terkoneksi. Namun jika ingin mematikannya langsung, maka tekan dan tahan tombol power selama 3 detik, lepaskan, lalu tekan dan tahan kembali sampai modemnya mati, kurang lebih selama 5 detik.
Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Modem MiFi HiNet H803 mendukung jaringan 4G LTE, memiliki baterai dengan kapasitas badak, koneksi stabil namun kecepatan download dan upload rendah jika dibandingkan dengan smartphone menggunakan kartu provider yang sama. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.